Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari Anda semakin cerdas. Cerdas di sini artinya apa? Cerdas dalam menggunakan pikirannya, cerdas dalam memilih informasi, cerdas dalam bersikap, cerdas dalam merespon setiap kejadian. Kecerdasan ini itu efek dari menguasai pikiran. Orang kadang salah memahami kata cerdas itu nilainya bagus ataupun lulus ujian, bukan itu sebetulnya. Cerdas itu adalah mampu menempatkan diri, mampu menggunakan pikiran itu dengan benar. Ketika ada respon, dia tidak cepat marah. Ketika ada kesempatan, dia langsung ngambil. Itulah kecerdasan sebetulnya. Makanya ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan finansial, ada kecerdasan spiritual, dan sebagainya. Berbeda dengan pintar. Pintar di satu bidang nilainya bagus, setiap ujian bagus itu pintar. Yang bagus memang pintar dan cerdas. Ini harusnya manusia, dan sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia itu ya dengan dua sifat ini, pintar dan cerdas. Makanya saya agak gemes ketika ada orang tua yang mengatakan, anakku tuh bodoh Mas Surman, anakku itu nggak nurut sama aku. Saya kadang merasa kayak sedih gitu ya ketika ada orang tua yang langsung menjudge anaknya, anakku bodoh gitu, anakku nggak tahu apa-apa. Itu kan anaknya gitu ya, itu anak Anda, itu anak kita. Setega itukah Anda menjatuhkan nilai anak Anda? Setega itukah Anda tanda kutip merendahkan anak Anda yang tentunya keturunan Anda? Berarti sebetulnya kalau Anda mengatakan anak Anda bodoh, lalu orang tuanya gimana? Lalu Anda gimana? Masa anaknya itu ikut orang lain, kan tidak mungkin. Gennya dari Anda, DNA-nya dari Anda. Berarti sangat salah ketika ada orang menyalahkan anaknya. Karena apa? Itu hasil dari Anda digabungkan dengan suami gitu ya, dengan istri digabungkan jadi satu, muncullah yang namanya anak. Berarti sifat-sifatnya, karakternya, kebanyakan ya ikut Anda. Jadi kalau Anda mengatakan anak saya nakal, anak saya tidak nurut, anak saya apalagi ya bodoh, Anda sedang merendahkan diri Anda sendiri sebetulnya. Anda sedang menghina Anda, dan ini berarti tanpa disadari Anda secara tidak langsung menghina Tuhannya. Anda merendahkan Allah, merendahkan penciptanya. Tuhan itu maha baik, dia menciptakannya dengan sangat-sangat sempurna, menciptakan dengan ukuran yang sesuai, dengan kualitas yang bagus, sehingga bagaimanapun tampilannya, selama masih ada kepalanya masih bisa berkarya. Saya tadi, kenapa saya bahas ini, tadi saya ada telepon dari seorang peserta kelas AMC 2 tahun yang lalu. Waktu dia belajar itu menggunakan kursi roda. Belajarnya waktu itu di kelas di Jogja pakai kursi roda. Waktu itu saya sampai antar itu, waktu mau pulang saya antar, kemudian saya ajak ngobrol, dan dia mengatakan waktu itu, saya bahagia hari ini karena saya merasa ada orang yang masih membela saya, masih ada orang yang mau membuat saya pede. Karena meskipun saya kekurangan di kaki, tapi selama masih ada kepala ternyata masih bisa berkarya. Terima kasih Mas Firman buat saya bangkit lagi, buat saya sadar. Kebetulan bapak ini, bukan bapak sih ya, masih muda waktu itu, kecelakaan, kemudian harus diamputasi kakinya dan dia down. Lalu dia dengerin Cahaya Kehidupan, lalu belajar MC di Jogja. Tadi dia telepon saya sekitar habis maghrib ya, jam 6:30, mengatakan, Mas Firman, saya sekarang sudah punya kafe di Jogja. Saya terima kasih buat Mas Firman sudah buat saya bangkit lagi. Saya punya kafe Mas, saya punya kafe, saya ada yang modalin saya juga ajaib. Tiba-tiba ada dulu setahun yang lalu ada yang modalin saya, meskipun pandemi masih bertahan, dan sekarang sudah
mulai ramai lagi kafenya dengan menerapkan rumus AMC. Nah, contoh orang ini, contoh si Mas ini adalah contoh bahwa manusia itu kunci utamanya ada di kepala, kunci utamanya ada di pikirannya. Kalau Anda masih punya kepala, meskipun maaf Anda kekurangan kakinya, tangannya, percaya deh, Anda masih bisa survive, Anda masih bisa kaya, Anda masih bisa dapat uang. Apalagi Anda masih utuh, masih lengkap, matanya ada dua, tangannya dua, ada kepalanya dan sebagainya. Anda masih sangat besar sekali potensinya untuk hidup dengan segala kebaikannya. Sangat tidak pantas ketika ada seorang yang dia masih lengkap lalu minder, nggak pede ketemu orang, takut bicara depan orang, takut maju, takut bertemu orang. Ini sangat tidak masuk akal. Kenapa? Anda masih lengkap, Anda masih perfect gitu. Ada tangannya, kakinya masih perfect. Sementara banyak orang di luar sana tidak perfect. Artinya kekurangan tangannya mungkin ada, kekurangan kakinya kayak si Mas tadi gitu ya. Tapi ketika dia sadar, dia bangun jiwanya bahwa oh, saya masih punya kepala, saya masih bisa gunakan kepala saya, masih bisa gunakan pikiran saya ini untuk mendapatkan yang saya mau. Maka dia pun dapat apa yang dia inginkan. Bagaimana dengan Anda? Anda yang masih lengkap semuanya, sekarang coba bercermin, Anda lihat tubuh Anda masih lengkap kan? Sehingga harusnya Anda penuh percaya diri untuk menghadapi kehidupan. Seharusnya Anda menjadi berani untuk bertemu dengan siapapun, berani buat impian, berani untuk bergerak, dan tentunya berani untuk berpikir yang benar. Kalau yang Mas tadi yang harus diamputasi kakinya, dia mau belajar AMC-nya supaya sadar, tentu Anda yang masih lengkap juga sangat-sangat butuh untuk belajar bagaimana mengendalikan pikiran Anda supaya bisa Anda gunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha sayang sama kita. Tuhan itu maha sangat-sangat pengasih dan penyayang. Itulah kenapa kepala Anda di atas. Kalau kepala Anda di bawah, sudah sering hancur tuh kepala. Tapi karena itu bagian yang paling penting ada di atas. Jagalah kepala Anda, jagalah pikiran Anda dari hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang membuat tidak enak dan membuat Anda menjadi tidak berdaya. Hal yang menyesatkan ini bukan sesat yang selama ini dianggap oleh orang-orang spiritual itu. Menyesatkan itu adalah sebuah informasi, sebuah doktrin yang membuat Anda jadi tidak pede, tidak berani ngapa-ngapain, tidak berani bermimpi, tidak berani berpikir uangnya. Nah, itu yang harus Anda jaga supaya tidak masuk dalam kepala Anda, supaya tidak masuk dalam pikiran Anda. Anda simak video-video Cahaya Kehidupan supaya Anda makin cerdas, Anda makin sadar, dan tentunya Anda makin mampu menggunakan pikiran dengan benar. Selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang mau men-share, silakan share ke teman-teman Anda supaya tidak hanya berhenti di Anda, tapi juga kepada orang-orang di sekitar Anda. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.